Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Nawi dan serta ada rekan saya. Muhammad Wisnu Saputra Kusnadi. Ya, Baik, di sini kita akan melaksanakan tugas dari mata kuliah manajemen risiko, di mana kita akan membahas mengenai asuransi. ya. Nah, sebelumnya saya mungkin mengerjakannya itu secara via Zoom. Kenapa? Karena saya sedang berjauhan, saya sedang pulang kampung, jadi kita melalui via Zoom. Nah, mengenai asuransi sendiri itu, saya mau bertanya nih kepada saudara Wisnu. Apa sih yang kamu ketahui mengenai asuransi serta manfaat asuransi itu seperti apa? Oke. Jadi asuransi sendiri itu adalah suatu metode ya untuk mengalihkan resiko atau meminimalisir resiko gitu. Misalnya jika kita sakit atau kecelakaan atau apapun gitu yang menimbulkan kerugian bagi kita, itu kan termasuk resiko gitu. Yang menimbulkan kerugian ke aset kita lebih tepatnya. Jadi di asuransi ini berperan untuk meringankan resiko tersebut gitu dalam hal beban biaya, sehingga dampaknya tidak terlalu besar gitu ke aset-aset kita gitu. Untuk cara kerjanya sendiri, menurut yang kamu ketahui itu cara kerja asuransi itu seperti apa? Jadi gini ya, kalau kita berasuransi kan pasti ada premi gitu kan, ya, premi asuransi. Betul. Jadi premi itu adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan nih oleh nasabah kepada perusahaan asuransinya gitu. Jadi nanti premi yang sudah terakumulasi ini digunakan oleh perusahaan asuransinya untuk mengcover resiko-resiko yang terjadi kepada nasabahnya gitu. Menurut kamu sendiri itu sama nggak sih seperti kayak kita menabung? Soalnya kan kalau biaya premi itu kan kita harus membayarkan yang kata kamu sebutkan barusan. Nah, kalau memang harus dibayarkan, ya mending kita nabung aja kan sama-sama ketika kita ada kecelakaan, tabungan itu bisa dipakai atau buat digunakan kegunaan yang lain gitu kalau buat ditabung sendiri. Menurut pendapat kamu, apakah itu sama menabung atau enggak? Oke, ada perbedaan gini. Misalnya kita menabung nih, kita punya rencana menabung misalnya 5 tahun gitu. Ya, tapi pada tahun ketiga atau kedua kita terkena risiko nih, misalnya sakit gitu, sehingga terus terpaksa nih tabungannya itu digunakan untuk pembiayaan gitu, berobat misalnya. Nah, tapi kan belum tentu nih uang yang sudah kita tabungkan itu cukup gitu untuk misalnya anggaplah kita sakit keras gitu ya, walaupun jangan sampai kan ya, tapi kan tetap aja gitu ada resiko tersebut. Nah, dan misalkan balik lagi, misalkan uang yang kita tabung nih nggak cukup nih untuk membiayai gitu, untuk biaya perawatan dan segala macam. Nah, sehingga kan kita harus mengeluarkan dana lebih kan gitu kalau kita tidak punya asuransi gitu, dan dampaknya bakal jauh lebih besar gitu ke aset-aset kita. Nah, sedangkan kalau kita punya asuransi, nanti semua, walaupun misalnya kita bayar preminya nih walaupun cuma baru 3 bulan gitu, nah tapi tetap aja si perusahaan asuransinya bakal tetap mengcover gitu semua beban biaya yang kita terima gitu. Jadi bedanya di situ, Ren.
Oh, jadi kalau misalkan kita membayar premi asuransi tersebut Ya, meskipun 2 bulan atau sebulan, amit-amit ketika kita ada musibah, ya, jadi premi itu enggak melihat dari premi yang kita bayarkan. Tapi ya, kalau kayak misalkan kita tuh sama pihak asuransi itu ditanggung semuanya, ya, begitu. ya, ya. Jadi kan nasabah untuk perusahaan asuransi kan punya banyak nasabah nih, ya kan? Otomatis Mm. semua nasabahnya kena resiko di saat bersamaan. Terus jika terjadi ada salah satu nasabahnya yang terkena resiko pada hari itu, pasti dia bakal menggunakan dana premi dari nasabah lain yang sudah terakumulasi nih. Kan premi-premi itu udah diakumulasi, udah dikumpulkan ya sama perusahaan asuransinya. Nah, nanti dana yang sudah terkumpul itu dialihkan tuh ke nasabah yang terkena resiko pada saat itu gitu. Jadi makanya oleh sebab itu bisa di-cover tuh pembiayaannya. Walaupun premi yang sudah dibayarkan nasabah ini masih kurang gitu, walaupun dia baru bayar 2 atau 3 bulan, tapi tetap bisa di-cover semuanya oleh perusahaan asuransinya gitu. Tapi dengan syarat nih, nasabah yang terkena resiko ini harus rajin bayar preminya juga gitu. Oh, ya paham, paham, paham. Tapi apakah untung kalau kita mengikuti asuransi tersebut, No? Menurut pendapat kamu? Untung atau enggak jika kita berasuransi, apakah dapat untung gitu ya. Uh, Sebenarnya kalau kita berasuransi lebih ke arah proteksi sih, bukan mencari keuntungan. Karena kan kita bisa mengklaim asuransi tersebut jika sudah terjadi resiko kan. Nah, jadi kalau kita mencari untung dari berasuransi, ya nggak tepat aja gitu. Kenapa nggak sekalian berinvestasi gitu. Jadi yang pada intinya Iya, kalau benar kita juga sih. berasuransi ini ya lebih ke arah perlindungan gitu. Sehingga dampak-dampak yang ditimbulkan jika terjadi resiko nanti tidak terlalu besar gitu kan dampaknya untuk kita gitu. Jadi mungkin ada untungnya tapi nggak tepat aja gitu ngandalin keuntungan dari berasuransi. Oke, ngomong-ngomong asuransi nih, kan tadi kamu menjelaskan asuransi itu Ya, ada berapa jenis sih? Kan yang aku tahu itu asuransi kesehatan tuh. Jadi eh, kata kamu tadi kita harus membayar premi gitu. Apakah hanya satu jenis asuransi yang kita eh, bayar itu? Apakah ada jenis-jenis lain selain asuransi kesehatan? saya kira sebenarnya banyak banget gitu. Walaupun tadi kan kita ngebahas tentang asuransi kesehatan gitu. Sebenarnya ada lagi selain Ya, asuransi kesehatan, misalnya asuransi ketenagakerjaan gitu. Sebagai perlindungan untuk para pekerja dari resiko pekerjaannya. Misalkan kalau kita udah kerja kan pasti dapat asuransi ketenagakerjaan kan gitu. Nanti preminya itu iya betul. uh, bakal dipotong dari gaji kita gitu. Karena kan ada beberapa yang seperti itu gitu. Terus ada asuransi jiwa gitu sebagai perlindungan untuk keluarga dari nasabah asuransi jika terjadi resiko misalnya kematian gitu. Terus asuransi rumah, misalnya kalau rumah kita, karena kan rumah itu penting ya. Misalnya Betul. kalau Kayak investasi gitu ya jatuhnya ya. bukan ke investasi, tapi misalnya nih kita kan nggak mau kan rumah kita rusak gitu, entah kebakaran, kebanjiran gitu, ataupun kemalingan gitu. Nah, jika terjadi hal-hal Oh seperti iya. itu dan Ha-ha. rumah kita sudah diasuransikan, nah kita dapat cover juga tuh dari si perusahaan asuransinya gitu. Jadi walaupun kita rugi ya nggak rugi-rugi banget lah gitu. Sama juga halnya dengan kendaraan, misalnya kita punya mobil mewah nih, jika terjadi kecelakaan di jalan Oh, untuk biaya kendaraan bisa bisa diasuransiin juga ya, Nu? bisa banget kan. Bahkan di luar aja, Ririt pernah dengar gak tentang pemain bola Apa nih, tuh? pemain bola Cristiano Ronaldo, ya kan?
bahkan dia aja berinvestasi, kakinya diasuransikan gitu, karena kan dia atlet nih, atlet bola, otomatis pendapatannya banyak kan di diri dia sebagai atlet kan gitu, sehingga kakinya itu benar-benar penting lah buat dia, makanya dia berani mengasuransikan tuh, bahkan dengan biaya yang gede banget gitu. Jadi itu bisa dibuktikan kalau ya emang asuransi itu penting gitu untuk menjaga kita untuk memproteksi diri kita juga, untuk memproteksi diri kita. Wah, berarti benar-benar banyak juga ya, Nu. Aku baru tahu. Ternyata banyak juga jenis asuransi-asuransi tersebut. Kalau mengenai banyak jenis asuransi tersebut, aku mau nanya nih sama kamu. Kan banyak tuh semua jenis asuransi yang udah kamu ketahui ya. Yang aku juga baru tahu, bisa jiwa, barang, bahkan yang kesehatan pun bisa diasuransikan. Kalau menurut kamu pribadi nih, Wisnu, kamu jika dirimu pengen mengasuransikan, asuransi apa yang kamu pilih untuk masa depan kamu nantinya? Asuransi yang saya pilih secara pribadi ya, kalau kesehatan udah pasti lah, itu bisa dibilang wajib kan. Kesehatan mungkin ya. Kalau ketenaga kerjaan pasti juga ya mungkin rumah kayaknya, karena kan penting banget kan rumah kita juga. Jadi kalau kita asuransikan rumah kita, ada rasa aman lah gitu. Itu aja sih. Kalau Ririn sendiri gimana? Wah, bener banget ya. Ternyata kamu pinter juga memilih asuransi untuk masa depan kamu. Ya, buat aku sendiri sih, tentu ya sama kayak kamu juga. Kalau untuk kesehatan pasti kita diutamain lah gitu. Untuk berasuransi investasi juga menurut aku tuh rada-rada menjanjikan ya. Karena kalau menurut kamu pribadi juga tadi udah ngomong, ketika kita berasuransi otomatis ada manfaatnya ke depannya gitu, entah buat diri kita atau barang-barang yang menurut kita bermanfaat gitu dan bisa untuk dilindungi buat masa tua nanti. Ya otomatis aku juga pasti menginvestasikan yang benar-benar kita butuhkan dan bermanfaat bagi masa tua gitu, kayak berasuransi rumah. Boleh ya, betul. Menurut kamu tuh memang pilihannya itu pilihan yang tepat gitu, ketika kita nanti kita kan nggak tahu ya namanya musibah, tapi jangan sampai lah gitu. Cuma mungkin ya kita setidaknya udah melindungi aset kita dengan berasuransi. Jika memang ada gitu ya, kita udah ada yang apa sih istilahnya, udah ada yang melindungi gitu. Jadi kita tuh nggak rugi-rugi banget gitu. Menurut aku sih kayak gitu, Nu. Ngomong-ngomong pilihan ya, itu kan kita kayak berasuransi nih, premi yang kita bayarkan, misalkan ya balik lagi nih, ada apa sesuatu yang terjadi, premi kita kan istilahnya baru 3 kali bayar ya, terus otomatis kan si pihak asuransi itu menanggung penuh apa yang terjadi kepada diri kita. Nah, aku mau bertanya gini, apakah pihak asuransi itu mendapatkan keuntungan dengan seperti itu? Karena kan otomatis kan premi yang masuk aja, otomatis kan yang premi masuk aja kita itu ke pihak asuransi itu baru 3 atau 4 bulan, otomatis kan dia itu menanggung penuh semuanya. Apakah dia bakalan untung atau rugi, Nu?
Oke, jadi apakah dapat untung nih si perusahaan asuransinya? Jelas pasti dia dapat untung kalau dia bisa memanajemen perusahaan itu dengan baik gitu. Karena kan banyak tuh berita-berita sebelumnya perusahaan asuransi malah bangkrut gitu. Jadi gini, dia dapat untungnya dari premi yang dibayarkan si nasabah itu. Jadi premi yang sudah terkumpul ini nanti sebagiannya lagi bakal digunakan oleh perusahaan asuransinya untuk membeli produk-produk investasi gitu, Rin. Jadi seperti itu. Bakal seperti. Tapi gini ya, Nu. Ya. Kayak kita tuh apa namanya tuh mengambil sesuatu asuransi gitu. Tapi kita itu belum tahu gitu. Asal ambil beli asuransi aja. Tapi kita tidak melihat apa sih si polinya itu gitu. Asal beli aja, gimana tuh apakah kita perlu memperhatikan terlebih dahulu apakah memang asuransi itu polinya itu semua sama? Tentu beda sih, tentu beda gitu. Tergantung produk asuransi yang kita beli gitu. Jadi bahkan misalnya kita kan banyak perusahaan asuransi nih, pasti kita juga bakal berasuransi ke beberapa perusahaan yang berbeda kan gitu. Makanya polis asuransinya juga bakal berbeda juga gitu dari asuransi yang lain gitu. Dan untuk kita yang emang baru mau berasuransi gitu, sebaiknya ya kita pilih dulu nih baik-baik produk asuransi yang kita mau beli itu apa gitu. Terus juga setelah kita udah nentuin pilihan, kita cari tahu juga nih manfaatnya gitu, apa aja yang kita terima dari asuransi tersebut gitu. Jadi nggak asal beli aja. Terus juga yang lebih penting lagi, kita tahu track record si perusahaan asuransi gitu. Jadi sehingga kita nggak rugi juga gitu. Oh gitu. Oh, jadi kesimpulannya itu berarti bisa saya ambil kita dengan cara berasuransi kita bisa melindungi diri kita, aset kita, meskipun kita belum tahu ya namanya apa namanya tuh asuransi itu bisa dipakai atau tidak. Setidaknya kita sebelum sedia payung sebelum hujan. Intinya kita bisa melindungi diri kita sebelum ada hal-hal yang tidak baik mengenai diri kita. Jadi it's okay, asuransi menurut saya bagus dan bermanfaat, banyak banget manfaatnya. Kita intinya jangan mencari keuntungan. Yang penting kita tuh mencari perlindungan. Betul begitu, No? Ya, setuju banget gitu. Setuju banget. Jadi jangan ngarepin keuntungan dari berasuransi gitu. Kalau emang ngarepin keuntungan ya investasi aja sekalian gitu. Udah cukup ya obrolannya, berbagi ilmunya sepanjang ini aku cukup bermanfaat banget ya, bisa ngobrol bareng meskipun melalui Zoom gitu. Ini banyak banget manfaat yang aku dapat, ilmu yang aku dapat dengan cara sharing seperti ini. Mungkin sekian dulu, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali, Wisnu.